lahu ta'ala bagi Allah ta'ala al-iradatu itu sifat iradah, wahia dan adapun sifat iradah sifatun adalah sifat lahu bagi Allah ta'ala halnya maha luhur Allah, azaliyatun yang bangsa azali, maujudatun yang ada, kal kudrati seperti kudrat, bihaitsu dengan sekira-kira, lau kusyifa seandainya dibuka, anna dari kita, apa al-hijabu hijab, la ra'aina maka pasti melihat kita ha akan iradah, wahiyat dan adapun iradat qaimatun itu tetap bidzatihi ta'ala dengan zat Allah ta'ala, muta'alliqatun yang berkaitan bikulli mumkinin dengan setiap barang yang mungkin, wala tata'allaqu dan tidak berkaitan sifat iradat, tidak berhubungan sifat iradat bil wajibati dengan segala yang wajib, wala dan tidak berkaitan sifat iradat bil mustahilati dengan segala yang mustahil, wahia dan adapun iradat ya ta'atta itu memungkinkan, ya ta'atta menjadi bisa, biha dengan iradat apa taksisul mumkini mentaksis barang yang mungkin, biba'di ma dengan sebagian perkara, ya juzu yang boleh, yang boleh apa ma alaihi atas, alaihi atas Allah, alaihi atas mak gitu aja, alaihi atas mak. Yang kedelapan adalah sifat iradah, berkehendak. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkehendak, tidak ada paksaan dan keterpaksaan. Allah memberikan rahmatnya kepada yang dikehendaki, Allah memberikan karunia-Nya kepada yang dikehendaki, Allah memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki, Allah memberikan kekayaan kepada yang dikehendaki. Tidak terpaksa memberi kekayaan karena usahanya hamba, tidak terpaksa memasukkan ke surga karena ibadahnya hamba, tidak terpaksa memasukkan ke neraka kepada hamba karena maksiat. Tidak ada yang bisa memaksa Allah dan tidak ada keterpaksaan bagi Allah.
selalu dikaitkan dan dikembalikan kepada masyiatillah, kehendak Allah. Qul, katakanlah, Allahumma la tu'til, Allahumma qulillahumma malikal mulki tu'til mulka, engkau berikan kekuasaan man kepada orang tasya'u, yang Allah kehendaki. Apakah karena dia 3 kali nyalon jadi presiden, karena 3 kalinya? Kata Allah, gue nggak enak nih ini, bersihan dia nyalon kalah mulu, bersihan juga, ya kan? Lawan Jokowi pertama kalah, lawan Jokowi lagi kalah lagi. Juga kata Allah, paksa dah gua menangin dia nggak bisa. Tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah cabut kekuasaan dari orang yang dikehendaki. 32 tahun berkuasa. Siapa yang nggak takut sama dia? Takut semuanya. Tapi ketika Allah berkehendak untuk dicabut kekuasaannya, bisa. Wa tu'izzu man tasya, memuliakan orang yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan juga menghinakan orang yang irada. Allah irada, berkehendak. Wahiyya sifatun lahu ta'ala. Iradat adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Zatnya Allah. Kehendak itu sifat. Kehendak itu sifat. Allah berkehendak. Azaliyatun, yang bangsa azali, tidak ada permulaannya. Jadi Allah berkehendak itu ketika Allah tahu, oh iya gue pengen, enggak ya. Azali, ya tidak ada permulaannya. Mustahil. Kalau Allah kehendaknya ada permulaannya, berarti baru, berarti sesuatu yang baru, ada yang ngebaruin. Sesuatu yang tadinya enggak ada, berarti ada yang ngadain. Tadinya Allah nggak kepengen ini, Allah nggak pengen, tapi begitu orang-orang pada kalem, akhirnya Allah dibikin indah. Enggak. Azaliyah ya. Azal itu tidak ada permulaan. Maujudatun, maujud ada. Makanya sifat ma'ani mah sifat wujudiyah, sifat yang bangsa ada. Bukan salbiyah. Kalau kudrati seperti kudrat, ya. Di mana itu? Bihaitsu law kushifa 'annal hijab la ra'ainaha. Seandainya kita dibuka hijab oleh Allah, maka pasti kita melihat kehendak Allah. Nah, ada sifat bangsa. Wahiyya, dan iradat qaimatun, tetap bidzatihi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala, tetap. Enggak ada istilahnya pasang surut, naik turun, enggak ada. Namun kita puyeng. Tampaknya bakso, besoknya ayam, besoknya kopral. Beda kehendaknya. Mantap. Satu. Allah tetap. Tidak ada awal, tidak ada akhir, dan tetap pada zat Allah Ta'ala. Wahiyya qaimatun bidzati ta'ala, tetap pada zat Allah Ta'ala. Muta'alliqatun bikulli mungkinin, dan kehendak Allah ini berkaitan, berhubungan atau tersinkronisasinya dengan setiap perkara yang mungkin. Perkara yang mungkin. Wala tata'alaku, dan tidak berhubungan bil wajibati, dengan yang wajib, wala bil mustahilati, dan dengan yang mustahil. Kenapa? Pada perkara yang wajib itu perkara yang tidak tidak tersinkron ke situ. Kenapa orang wajib mesti ada? Masa Allah menghendaki Allah lagi, Allah menghendaki Tuhan lagi, sedangkan Tuhan itu wajibun Wujud. Ada dua Tuhan itu mustahil. Tuhan sudah ada itu, ya sudah wujud. Kenapa diwujudkan lagi? Kenapa dikehendaki oleh Tuhan?
wujud. Jadi sasaran daripada iradat itu bukan barang yang wajib, bukan barang yang mustahil, tapi adalah barang yang mungkin. Seperti tadi itu, tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Yang namanya kekuasaan itu perkara yang mungkin, bukan yang wajib. Oh dia mesti jadi penguasa, enggak ada mesti. Oh dia mustahil jadi penguasa, enggak. Karena Allah berkehendak memberi kekuasaan itu adalah perkara yang mungkin. Kekuasaan itu perkara yang mungkin. Ada anak petani nggak punya latar belakang apapun, jadi kehendak jadi pemimpin, ada udah S3 sampai sarjana profesor, kalau nggak berkehendak lah kurang ngebet apanya tuh Amin Rais hanya presiden nggak jadi mundur, malah anak santri yang jadi Gus. Wa mana lagi? Oh ya, wahiyya yata'ata biha tasisul mungkin. Dan iradat yata'ata memungkinkan dengan iradat mentasis barang yang mungkin. Mentasis itu artinya mengkhususkan perkara yang mungkin di ba'di ma yajuzu alaihi, dengan sebagian apa yang boleh alaihi atas yang mungkin. Nih ada dan enggak ada kan mungkin. Dibilang ada boleh, dibilang enggak ada boleh. Nah dengan kehendak Allah dikasih, kata Allah ada, ya ada, kun fayakun, ada. Itu mentaksis dari yang enggak ada menjadi ada. Taksisul mungkin, mentaksis barang yang mungkin. Apakah Allah tetap Allah tetap menghendaki dia untuk tidak ada? Ya sama bukan ada. Dikehendaki ada maka ditasis dan menjadi kaya, ditasis menjadi miskin, ditasis menjadi ini dan itu dengan kehendak Allah. Jadi faedahnya itu untuk mentaksis. Apa sih bahasa kita kalau menentukan ada dan tiada. Apakah ada atau tetap dalam tiada. Biba di maja. Wa bayanu dzalika, begini. Wa bayanu dzalika, dan penjelasan itu ya. Wa hiya yata'ata biha tasisul mungkin biba di maja juzu alaihi annal makhluqat, bahwa semua makhluk itu kan selain Allah namanya makhluk. Annal makhluqati, bahwa seluruh makhluk qabla wujudiha, sebelum ada makhluk tersebut, karena maka adalah yajuzu boleh alaiha atas iradat Allah antujada ala sifatin, yajuzu boleh alaiha atas makhluk gitu ya. Ya juzu boleh alaiha atas makhluk apa? Antujada, diadakan makhluk ala sifatin atas sifat ghairi sifatil lati, selain sifat yang wajadat menemukan makhluk alaiha atas sifat. Ini bahwa makhluk itu, katakanlah si fulan, namanya siapa? Namanya Jaed umpamanya. Sebelum ada si Jaed, itu boleh si Jaed itu diadakan atas sifat-sifat tertentu, satu sifat berbeda dengan sifat yang lain, yang wujidat ditemukan itu sifat alaiha atas makhluk. Begini, si Jaed sebelum dia ada, maka boleh
atas iradat Allah untuk dijadikan jangkung atau pendek, kaya atau miskin, surga atau neraka. Kemudian ternyata begitu dia lahir jadi kaya, yang memang kehendak Allah dia harus jadi orang kaya. Kehendak Allah dia menjadi orang kaya. Walaupun cuma dagang bawang. Ketrak. Bener. Jangan melihat barangnya, volumenya. Bawang Abu Dhabi. Tinggal buat titiknya. Itulah kita semuanya terjadi atas kehendak Allah. Allah berkehendak ada, Allah nggak berkehendak nggak ada. Allah berkehendak kaya, Allah nggak berkehendak kaya, nggak bang kaya. Walaupun banding tulang peras keringat kerja satu mati, setengah mati lagi satu mati, Sampai mati. kalau setengah mati masih ada nyawa, satu mati ini maka kalau miskin aja. Kalau kaya karena capek, karena usaha, wah tukang beca, tukang beli panggul, pelabuhan, kaya kali. Bayangin aja, semen satu truk bisa pindah ke kapal, diangkat ke kapal. Udah ya, jadi semuanya terjadi atas kehendak Allah. Fal abyadu maka putih, karena adalah ya juzu boleh alaihi atas apa? Atas. Mana yang enak? Udah jahit lah ya. Fal abyadu maka putih, karena maka adalah ya juzu boleh alaihi atas qabla wujudnya. Fal abyadu maka abyad, karena adalah ya juzu boleh alaihi atas abyad, boleh alaihi atas abyad. Aswadu itu hitam, au ahmaru atau merah, au akhdaru atau hijau. Warna putih yang tadinya putih maka boleh jadi atasnya menjadi hitam atau merah atau Hijau. Apa ya udah paham itu ya. Namun jadi mau dibikin warna apa aja itu terjadi atas kehendak Allah. Yang asalnya mungkin saja tadinya itu sebelum dia putih adalah hitam. Sebelum dia putih dia adalah merah. Sebelum dia putih adalah Hijau. Karena si jahit itu putih, hijau, merah, perkara yang jaiz, perkara yang mungkin. Ketika Allah mentaksisnya dia menjadi putih, itu kehendak Allah untuk menjadi putih. Watawilu dan jangkung, karena adalah ya juzu boleh alaihi atas jangkung, atas tinggi. Wasijai tinggi itu tadinya sebelum dia tinggi ya mungkin saja ayu jada diadakan si jahit umpamanya qasiran itu pendek. Jadi yang kita lihat putih sekarang itu boleh jadi tadinya sama, bisa hitam, bisa biru, bisa merah, tapi dikasih sama Allah putih. Allah berkehendak putih. Ini tadinya dia adalah orang yang tadinya kemudian kita lihat dia jangkung. Tadinya mungkin saja dia itu dikehendaki pendek, tapi Allah berkehendak dia jangkung. Jadi yang tinggi mungkin saja pendek, yang putih mungkin saja merah, mungkin saja hitam. Kemudian dia putih kita saksikan sekarang, kemudian dia jangkung, dia tinggi, itu yang dikehendaki oleh Allah. Putih itu perkara mungkin, perkara yang jaiz, boleh saja, nggak harus jadi putih nih. Orang lahirnya di Cina, harus putih, nggak mesti. Banyak orang Cina hitam, di benteng. Orang Afrika harus hitam nih.
Banyak orang Afrika yang putih, walaupun rata-rata hitam, tapi ada aja. Ya minimal albino lah. Atau kena vitiligo. Wasamawatu dan langit dan 7 lapis langit. Karena adalah yajuzu boleh alaiha atas as-samawat antu jada diadakanlah 7 lapis langit tahta di bawah wal araduna dan bumi fauqa di atas. Ini langit yang kita saksikan ada di atas, bumi yang kita lihat ada di bawah. Ini langit di atas, bumi di bawah bukan suatu keharusan buat Allah. Jaiz. Karena boleh saja langit yang di atas dia ada di bawah. Bumi yang ada di bawah ada di atas. Waktu gimana kita? Balik dong. Ya, ketika Allah berkenan seperti ya akan ya dengan ilmunya Allah kan tentu. Semuanya akan diberikan kemampuan sesuai dengan ada diberikan apa nih kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Itulah kuasa Allah. Ketika dia ditakdirkan tinggal di gurun, dia punya kemampuan untuk bertahan hidup di gurun. Ditakdirkan di kutub, dia punya kemampuan untuk bertahan hidup. Oh, itu enggak, gue juga di es enggak kuat, ya beda dengan mereka, punya kemampuan. Hanya ketika Allah menghendaki kita dalam satu posisi, yakinlah segala fasilitas yang ada di posisi itu sudah disediakan. Tapi kalau kita memaksakan diri untuk berada di satu posisi yang belum waktunya, maka siap-siap kita akan menanggung beban dan juga kerisauan. Siap-siap ya. Iya. Ditakdirkan punya mobil, sudah disiapkan sama Allah untuk bayar pajaknya, untuk parkirnya, untuk servisnya. Tapi kalau memaksakan diri, puyeng. belum waktunya udah punya mobil, dia aja akan nanggung. Itu bukan kemauan lu cuma udah harus tewek. Waduh. Walaupun ketika dia tetap akan kehendak dia mau. Benar. Makanya kata Nabi, beri kekuasaan kepada orang yang tidak menginginkan kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan yang didapatkan oleh orang yang tidak menginginkannya, maka pertolongan Allah akan datang padanya. Tapi ketika dia meminta untuk berkuasa, maka saat itu dia akan diserahkan urusan diri tuh sendiri. Kalau yang pengen jadi RW, lu yang pengen ya udah lu sendiri. PKH. Tapi kalau gue yang pengen, gue bantu. Bantu tenang weh, tenang. Ada bukan ekor, ya ada Ali tenang. Ya benar. Ada tim mendukung. Siapa lihat? Ya. Ketika Allah memberikan kita istri, anak, udah disiapin sama Allah. Udah disiapkan. Udah itu nanti. Dan penuh dengan kebarokahan. Berbeda dengan yang memaksakan diri, belum nikah udah hamil, bahkan memaksakan diri. Akhirnya apa? Kesengsaraan. Zadiyatun wahidatun, apa azina turitul fakro. Yang namanya zina mewariskan kefakiran. Makanya nggak ada orang zina senang, nggak ada. Akan melahirkan zina-zina selanjutnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Santai aja udah, waktunya ngopi-ngopi. Ngopi. Udah pisang Waktunya kalau kita makan lah, Bang. Oh. Orang kerja pengen apa aja, Bang? Pengen senang, Iya. pengen bahagia. Kita udah senang udah bahagia. Oh. Ada ketemu kopi segelas, Iya. gorengan. Nah, Iya, yang penting rekening 2 miliar. Oh. Alhamdulillah. Soto lagi dipesen. Soto pesan. Makan mulu. Itu aja belum habis loh. Waduh. Habisin dulu. Orang kerja pagi, siang, sore, nggak enak makan. Gua tak kerja nggak enak makan lah. Ingat gula. Dalil kita cuma. Iya. Dalil saya itu. Benar. Iya. Kalau bahagia itu diukur dengan harta, ya nggak semua orang akan bahagia. Kenapa? Nggak semuanya punya harta. Kebiasaannya orang yang hartanya pas-pasan bisa bahagia. Karena bahagia itu hak asasi manusia. Dia akan bahagia dengan caranya sendiri. Yang penting kebahagiaan itu jangan keluar dari koridor syariat itu aja. Ketika keluar, maka semua yang ada dugem, night club, diskotik, keluar dari syariat, bahagia mungkin saat itu semua pada akhirnya akan goyang.
Ya Allah, belum nyampe rumah udah puyeng tuh macet di Jagorawi. Pada mau refreshing nyampe rumah kepegel badan. Di mana refleksnya? Di mana dia apa namanya? Liburannya. Nggak ada senang-senangnya berarti ya. Liburan di kuburan itu. Dapat duit. Jadi kembalikan kepada kehendak Allah. Sehingga tidak ada tuh yang namanya putus asa, frustasi. Kalau orang begini nggak ada. Saya pengen, Allah pengen, tapi ketika Allah yang pengen, yang terjadi ya yang diinginkan oleh Allah. Pengen saya jadi nggak pengennya doang. Pengen saya mau Markona. Tapi Juminten. Oh, iya. Juminten. Santan. Balikan ke Allah. Hah, Makanya bismillahi walhamdulillah wal khair wasyarru. Di Masyiatillah. Jadi baik dulu itu dengan kehendak Allah. Ya, sehingga kita ketika sukses nggak sombong, berhasil nggak sombong, dan ketika pun belum tidak putus asa, tidak menyalahkan siapa-siapa, belum waktu. Timur. Wah. Banyak isinya itu. Banyak Modelnya itu. model fashion show, model. Fashion show. Model Timur. Katolik. Model Timur. Fashion show. Iklan. Model. Wa ghairu dzalika, dan selain itu mimma rupanya dari perkara la nihayata yang tidak ada ujungnya lahu bagi ma. Ada ujungnya, semuanya perkara yang mungkin. Semua perkara yang mungkin begitu, sudah mungkin. Ini yang kita yang kaya. Tadinya mungkin saja dia miskin, tapi Allah kasih jadi orang Kaya. Prabowo yang sekarang jadi presiden. Tadinya itu dia rakyat biasa, mungkin saja di 2025, di 2024 ya, bilang itu 4 ya, 2024, 2025, dia bisa saja bukan presiden. Ketika dikehendaki Allah oleh Allah dikasih ke presiden. Jadinya presiden bukan karena solidnya apa partai, tim, bukan. Kehendak Allah itu hanya syariat ikhtiar, hanya persambungan ikhtiar saja. Supaya jangan jumawa gitu kita. Ketika kita berhasil supaya nggak jumawa gitu. Kalau istilah orang-orang nasional mah campur tangan Tuhan. Ya bahasa mereka itu ya, campur tangan Tuhan. Tuhan. Ya berkehendak Allah. Tolongan dari langit. Wow, Itu dianya. Bahasa Air. air. Catat gue. Badan Jangan. keluar pokoknya. Tolongan dari langit. Itu kan kalau ahli tauhid nggak masalah. Kalau orang awam bahaya. Tuh, ya. Jadi udahlah kita menghadapi hidup ini rileks. Kita jalani yang mesti kita jalani. Kita lakukan yang mesti kita lakukan sebagai hamba kepada Khalik. Semuanya sudah tertata rapi oleh Allah. Fatasisu kullin min dzalika bi sifatil lati wajada alaiha. Wallahu a'lam bishawab.